Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Eka Roman Sanjaya. Oke, di video kali ini gue mau bikin video tutorial cara ganti kampas rem mobil. Oke, sebelum mulai, jangan lupa dukung channel Eka Roman Sanjaya dengan cara klik like dan subscribe channel Eka Roman Sanjaya agar channel kita bisa lebih berkembang lagi. Oke, langsung aja kita ke videonya. Oke, untuk mobil yang kali ini kita pakai mobil Honda Freed. Di sini gue udah siapin dongkrak bawaan sama kunci-kunci baut ya. Di sini sih kita pakai bawaan mobilnya. Oke, yang pertama kita lakuin, ini kita pastiin dongkraknya itu ada pada posisi tulang dari mobil itu sendiri ya, atau besi yang bisa kuat buat nahan mobil. Kemudian ini kunci-kuncinya yang bawaan dari mobil. Oke, pertama ini kunci ininya kita masukin ke dongkrak, baru disambungin sama kunci ininya ya. Ini biar bisa kita puternya searah jarum jam buat naikinnya. Kalau buat nurunin itu kebalikannya. Kemudian sebelum bannya kita naikkan, ini kita buka dulu baut bannya ya, selagi bannya menempel pada tanah atau ubin ya. Jadi biar itu bannya bisa ketahan. Kemudian ini caranya, kita menggunakan kaki supaya itu ada tenaga kalau misalnya ada baut yang susah untuk dilepas. Dan urutannya itu bautnya menyilang ya, jangan membuka urutan bautnya. Oke, jadi di sini banyak kan lagi nempel ke ubin biar dia bisa nahan baut, bisa dilepas gitu kan. Kalau misalnya tidak ditahan oleh ubin, nanti itu bannya ikut memutar mungkin ya. Jadi ini kita buka sampai nggak dibuka, maaf, kita kendorkan dulu aja biar dia nanti bisa nahan ban kalau misalnya nanti kita angkat gitu, biar nggak lepas. Oke, kalau serasa udah bisa diputar oleh tangan, baru kita naikkan bannya. Oke, kemudian bautnya sekarang kita lepas setelah bannya sudah kita tinggikan. Kemudian bautnya kita lepas satu persatu berlawanan arah ya, jangan memutar untuk alur ininya, lepas bautnya. Jadi ini kita berlawanan arah jarum jam, kita copot semua, kemudian kita lepas si bannya ya. Mungkin ini yang terakhir pasti agak sulit karena dia menahan ban untuk agar tidak lepas, jadi kita perlu bantuan pakai itu ya, alat. Oke, kita putar aja perlahan dan sambil ditahan pelek bannya agar ban tidak langsung lepas gitu aja ya. Oke, langsung kita cabut. Dan kalau bisa ini si ban yang kita udah lepas itu kita simpan aja di dekat dongkrak agar menjaga dimana kalau misalnya dongkrak itu lepas, jadi ada yang nahan mobil pakai ban ya. Kemudian langkah selanjutnya ini kita nyalakan dulu mesin mobil supaya si ini rodanya ini bisa kita belokkan ya, agar memudahkan kita melepaskan master remnya. Oke, kita belokkan sampai segini, kemudian kita lanjut ke master remnya. Oke, ini untuk tampilan master remnya ya, ini yang kita buka pertama dan ini yang kedua. Oke, ini sih udah kebuka sebelumnya agar lebih memudahkan aja, dan arahnya itu searah jarum jam ya. Ini juga sama ke depan. Oke, ini kita bisa lihat ya kampas remnya dari sini itu udah emang agak tipis sih, cuman sebenarnya ini masih bisa dipakai ya. Mungkin di situnya ada yang besi kena piringan jadi agak berisik gitu. Dan kali ini saya menggunakan kunci nomor 12 untuk membuka baut pada master remnya ya. Jadi ini pertama kita buka dulu atasnya. Mungkin untuk kalian ada yang susah ya. Kalau ini sih saya udah dibuka dulu sebelumnya agar lebih memudahkan dalam video. Oke, kita buka perlahan si bautnya satu persatu. Setelah yang atas baru kita lanjut ke yang bawah. Oke, sebelumnya ini udah saya buka, jadi ini lebih mudah kita pakai tangan aja ya. Kalau misalnya dibukanya udah mudah,
langsung dilepas aja kedua bautnya atas dan bawah. Oke, ini sudah terlepas. Kemudian master remnya ini kita tarik dari atas ke belakang ya. Oke, seperti ini. Perlahan aja. Kalau misalnya ada yang susah mungkin itu kotor ya, karena ini kan pada bagian roda pasti kotor dan terlihat kan dekat pistonnya itu sudah kotor. Memang sudah lama nggak dibuka. Ini kampas remnya yang akan kita lepas. Ini ditarik aja keluar. Dan ini tampilan kampas rem sebelah kirinya. Ini terlihat memang sudah hampir mau habis ya. Tapi sebenarnya ini masih bisa digunakan, hanya kotor aja pada kampas remnya. Oke, yang selanjutnya ini yang kanan sebelahnya lagi, ini kita lepas. Sama, ini terlihat sudah hampir mau habis, tapi masih bisa digunakan. Nah, ini dia plat besi yang bersentuhan pada piringan cakram ya. Jadi ini yang membuat suara bising ketika roda depan itu kampas remnya mau habis. Jadi ini baut ini besi ini sebenarnya bisa kita tarik, pundurkan agar tidak bersentuhan dengan piringan cakram itu sendiri. Oke, selanjutnya yang perlu kita perhatikan ini ada penjepit untuk kampas remnya ya, bagian kiri kanan sama atas bawahnya. Ini harus ada karena untuk menempelkan si kampas remnya pada piringan cakram itu sendiri. Dan ini terlihat piringan cakramnya udah kemakan usia ya, karena udah kotor juga, belum sempat dibersihin. Ini piringan yang terkena besi dari kampas rem ini sendiri. Nah, ini kampas remnya sebenarnya masih bisa digunakan, jadi kita pakai lagi aja, belum kita ganti karena masih bisa digunakan. Oke, selanjutnya ini besinya udah kita potong karena dia udah mengikis sebagian dari kampas rem itu sendiri, yang menyebabkan si besi itu menempel pada disc brake dari cakram itu sendiri, yang menyebabkan bunyi berisik. Dan ini kita potong, dan sebenarnya fungsi itu tuh untuk memberitahu bahwa kampas rem ini sudah habis gitu ya, udah tipis, jadi si besi itu menyebabkan bunyi pada roda depan. Dan selanjutnya ini kampas remnya sebelum dipasang kita pasang dulu plat besinya bawaan dari master remnya. Ini dipasangnya sesuai dengan dudukan dari besi itu sendiri. Jadi sebelum dilepas, alangkah baiknya teman-teman itu difoto dulu, siapa tahu lupa posisinya seperti apa. Dan ini posisi dudukannya seperti ini ya urutannya, jadi yang abu-abu dulu baru plat besi yang kuning. Dan pastikan pemasangan kampas remnya itu sesuai pada posisi dudukannya ya, jadi itu harus tercapit pada penahan dari kampas rem itu sendiri. Oke, yang kanan sini udah terpasang. Selanjutnya kita pasang yang sebelah kiri. Ini kampas remnya kita pasang si besinya sini cuma satu ya, mungkin teman-teman ada yang dua atau satu, bisa tulis di kolom komentar, karena yang punya saya ini cuma ada satu sebelah kirinya. Langsung kita pasang pada dudukan dari si pencapit kampas rem itu sendiri ya, biar tidak mudah lepas pada saat perjalanan. Jadi ini kita pastikan sudah sesuai pada posisinya, jadi kita pastikan lagi sebelum kita menyelesaikannya. Oke, ini mungkin udah terpasang, dan ini yang saya maksud pencapit dari kampas rem itu sendiri ya teman-teman. Jadi pastikan lagi semuanya sudah pada posisinya dengan benar, agar si kampas rem itu tidak mudah lepas pada saat digunakan. Dan sebelah kiri juga kita pastikan, dan ini sudah bisa diputar ya, jadi itu sudah lancar. Oke, selanjutnya mungkin kalau misalnya teman-teman diganti kampas remnya, pastikan pistonnya ini harus tertekan ke dalam, karena kan si kampas remnya tebal ya, jadi harus ada ruang lebih pada piston ini. Dan ini kita menggunakan kunci ini, dan ditekan aja ke dalam agar si pistonnya itu bisa masuk ke dalam, karena si kampas rem baru jadi dia lebih memakan ruang lebih ya. Karena ini kita tidak pakai yang baru, kita pasang lagi aja master remnya. Jadi ini cukup mudah, kita pasang pada posisinya, kemudian bautnya kita pasang dari bawah dan atas. Ini baru berlawanan arah jarum jam ya. Oke,
ini berlawanan arah untuk masangnya, jadi ke arah belakang mobil, dan kita kencangkan menggunakan kunci nomor 12 yang bawah dan atas ini, dan pastikan lagi semuanya sudah terpasang pada tempatnya, karena kalau ada yang terlewat itu cukup bahaya, karena ini merupakan pengamanan dari sebuah kendaraan maksudnya pada saat perjalanan. Oke, jika rasa sudah cukup dan sudah kencang, baru kita pasang bannya. Oh ya, sebelum bannya dipasang, ini kita pastikan lagi posisi rodanya ini kita luruskan terlebih dahulu agar memudahkan pada saat kita memasang bannya pada roda tersebut. Kemudian bannya kita ambil dari bawah, kemudian si ban tersebut kita pasangkan pada dudukan roda ban tersebut sesuai pada dari as baut itu sendiri ya, jadi harus pas, karena yang kita gunakan ini palang 4 ya bautnya. Pastikan lagi si bautnya itu, as rodanya itu masuk pada lubang baut itu ya. Dan jika sudah, baru kita pasangkan dulu bautnya pada ban tersebut, jadi pemasangannya itu searah jarum jam ya untuk roda sebelah kanan. Dan ini kita pasangnya nggak usah kenceng-kenceng dulu, jadi yang penting si bautnya itu bisa nahan si ban pada as rodanya tersebut ya. Jadi ini kita pasang terlebih dahulu semua bautnya. Setelah terpasang semua bautnya, baru kita kencangkan menggunakan kunci bautnya dari bawaan mobil ya. Kalau misalnya kalian punya lebih lengkap lebih bagus ya, karena yang saya gunakan ini menggunakan kunci bawaannya. Dan ini kita kencangkan sebisa mungkin, karena ini menggunakan faktor utama dari keselamatan berkendara. Dan ini setelah dikencangkan, kita turunkan dulu si mobilnya, dongkraknya kita turunkan berlawanan arah jarum jam sampai mobilnya turun. Oke, kemudian yang terakhir kita pastikan lagi semua bautnya itu sudah terkunci dengan kencang, dan saya ini biasanya menggunakan tumpuan kaki agar pengencangan dari bautnya itu lebih kencang lagi ya. Tapi jangan sampai kalian berdiri di atas kunci tersebut, takutnya nanti as rodanya patah lagi. Jadi sampai benar-benar sudah pasti kencang gitu ya si keempat bautnya, agar lebih aman. Dan jika semua proses sudah selesai, pastikan lagi si bannya itu bisa dibelok-belokkan ke kiri dan ke kanan. Dan kalau bisa teman-teman semua, pastikan lagi kalian coba lagi untuk mengelilingi komplek agar tidak terjadi kendala pada putaran roda, baik itu roda sendiri maupun pengeremannya. Oke, paling segitu aja video tutorial cara ganti kampas rem mobil Honda Fit, khususnya. Mungkin untuk semua mobil sama ya secara basically-nya, paling ada beda-beda dikit lah mungkin ya. Oke, mungkin ada yang ingin ditambahkan atau ada yang ingin ditanyakan, tulis di kolom komentar. Siapa tahu ada teman-teman yang bisa ngasih masukan caranya lebih cepat atau lebih mudah. Tulis di kolom komentar aja, dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini, siapa tahu bermanfaat untuk kalian semua. Dan sampai berjumpa di video selanjutnya.